Satya kuku termakan, dharma kuku baktikan. Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Salam Pramuka. Adik-adik gerakan Pramuka Mandua Semarang, Ambalan Sultan Fatah. Perkenalkan, nama saya Kak Misbahul Munir, biasa dipanggil dengan Kak Tono. Panggil saja dengan Kak Tono. Mungkin untuk yang kelas 1 belum pernah kakak ajar secara langsung, maka dari itu untuk materi awal kita akan Kak Tono sampaikan lewat online ini ya. Materi pertama yaitu materi mengenai jenjang kepenegakan. Kenapa kok materi jenjang kepenegakan ini Kak Tono letakkan di awal? Karena ini adalah materi nanti yang akan kalian lewati dari sejak masuk MAN 2 gerakan Pramuka MAN 2 Semarang sampai nanti kelas 3. Oke, sudah siap menyimak? Yang bawa buku, pulpen, silakan siap-siap untuk mencatat. Gerakan Pramuka MA Negeri 2 Semarang atau Ambalan Sultan Fatah. Materi jenjang kepenegakan. Jenjang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adik-adik yang akan kalian lewati. Kak, kok sudah masuk usia penegak tapi kok masih ada penggalang? Atau Kak, sudah masuk MA tapi kok masih ada penggalang? Nah, ini nanti akan Kak Tono jelaskan. Oke. Nah, ini khususnya untuk adik-adik yang kelas 1 saya jelaskan. Jadi kalau adik-adik yang dulunya SMP maupun MTS, itu adik-adik lewatnya masuk ke jalur penegak itu dari arah sini, yaitu penggalang. Karena dulunya kalian itu SMP maupun MTS pastinya sudah pernah mengikuti kegiatan pramuka. Maka dari itu, karena pramukanya SMP dan MTS itu adalah dari penggalang, dari jalur sini. Tapi tidak semua itu dari jalur ini. Ada juga yang dari sini. Contohnya, dia sudah masuk di MA sekolah lain. Nah, dia pindah ke MAN 2 Semarang. Maka dari itu dia di sana sudah punya ambalan. Nah, dia karena pindah ke MAN 2 Semarang, maka ambalannya akan pindah, yaitu ambalannya MAN 2 Semarang. Apa itu? Yaitu Ambalan Sultan Fatah. Ini ya, pindahan dari ambalan lain. Bahasa mudahnya ya, pindahan dari sekolah lain gitu. Terus jangan adik kira itu pramuka hanya ada di dalam sekolahan atau perkuliahan. Ada juga itu pramuka yang tidak di bawah naungan pendidikan, yaitu ini bukan dari pramuka. Contoh, ada anak yang putus sekolah atau dia tidak sekolah tapi dia suka dengan kegiatan pramuka. Nah, dia boleh masuk ini boleh masuk. Nah, kalau adik-adik lihat di ADART itu ada namanya SAKO, Satuan Komunitas. Jadi di situ bukan dari lembaga pendidikan, tapi mereka membuat seperti komunitas anak-anak yang suka pramuka. Entah itu ada di tingkat desa, entah itu ada di tingkat kecamatan, dan lain sebagainya. Itu ya.
Oke, sudah dari 3 jalur ini ya. Setelah dia sudah kelas 1, dia memasuki kelas 1. Nah, adik-adik, ini usianya tidak langsung masuk pada golongan penegak, masih ada proses. Apa itu? Masa orientasi. Di sini adik-adik masih berpakaian pramuka penggalang. Adik-adik masih memakai pakaian pramuka penggalang. Nah, masih memakai tongkat, masih pakai atribut-atribut yang penggalang, emblemnya masih penggalang, kacunya masih penggalang, hasduknya masih hasduk penggalang, masih yang pendek itu, masih ada tanda ramu rakit trapnya. Nah itu. Nah, beberapa kali pertemuan adik-adik nanti akan tetap memakai seragam pramuka penggalang. Nah, adik-adik masih diajak bermain, masih diajak ya seperti kegiatan penggalang. Itu masa orientasi, namanya masa orientasi. Setelah itu adik-adik, kalau sudah, nanti adik-adik akan diadakan kegiatan tamu ambalan. Di dalam tamu ambalan ini adik-adik nanti ada namanya upacara pindah golongan. Nah, nanti upacara pindah golongan akan Kak Tono terangkan di materi selanjutnya. Nah, ada upacara pindah golongan. Pindah golongan dari penggalang ke penegak, nanti ada upacaranya. Oke, next. Oke, jadi adik-adik tadi diingat, tadi adalah posisinya menjadi tamu ambalan. Tamu ambalan itu adik-adik, nah ini masa percobaan 6 sampai dengan 8 kali. Jadi adik-adik diharapkan nanti 6 sampai 8 kali pertemuan rutin, tetap aktif, tetap berangkat. Nah, kalau dalam materi online ini adik-adik nanti tetap absen dan tetap mendengarkan materi dari materi 1, 2, 3 dan selanjutnya. Aktif mengikuti latihan, karena kondisi pandemi kita latihannya ada di dunia online atau virtual. Pengenalan kegiatan ambalan. Nah, adik-adik nanti akan diperkenalkan, adik-adik nanti akan dikasih tahu kegiatan-kegiatan pramuka di ambalan Sultan Fatah atau MAN 2 Semarang itu apa saja. Nanti akan diterangkan di sini. Pengenalan ambalan. Pengenalan ambalan itu apa, Kak? Pengenalan ambalan itu banyak sekali. Karena penegak itu sangat beda dengan penggalang. Di situ adik-adik akan diperkenalkan kalau dulunya itu regunya nama-nama binatang atau nama-nama bunga. Sekarang tidak, namanya sudah tidak regu tapi sangga. Sangga itu apa? Terus nama-nama sangga itu ada 5: perintis, pencoba, pendobrak, pelaksana, penegas. Nah, ada 5 itu nanti akan diperkenalkan keambalanan, materi keambalanan. Materinya itu namanya. Terus sandi ambalan itu apa? Terus pusaka ambalan itu apa? Adat ambalan itu apa? Nah, nanti akan diperkenalkan. Kok ada Sultan Fatah? Sultan Fatah akan diperkenalkan. Ini loh ambalan kalian Sultan Fatah. Kita harus menjadi pramuka MAN 2 itu pramuka yang kita mencerminkan jiwa seorang pahlawan. Siapa itu? Sultan Fatah. Akan diperkenalkan. Nah, setelah ini adik-adik nanti akan dites. Setelah dites kok lulus, adik-adik akan dikukuhkan, namanya pengukuhan. Pengukuhan apa? Yaitu menjadi ambalan atau calon ambalan. Maaf ini tidak kelihatan. Ambalan atau calon penegak. Ini akan dikukuhkan. Biasanya adik-adik dalam prosesi pengukuhan ini adik-adik akan mendapatkan namanya bed ambalan. Bed ambalan. Ya kalau penggalang itu namanya bed regu. Bed regu. Nah, ini. Oke, sudah. Ini ya diingat
posisi kita sekarang masih pada ambalan. Ini biasanya dilaksanakan ketika naik kelas 2. Oke. Adik-adik posisinya tadi adalah maaf. Nah, adik-adik tadi posisinya adalah ambalan. Adik-adik sudah mendapatkan bed ambalan, adik-adik sudah dianggap menjadi warga ambalan karena adik-adik sudah mendapatkan bed itu. Setelah itu adik-adik kegiatan selanjutnya adalah aktif mengikuti latihan ambalan. Jadi adik-adik di sini biasanya ketika sudah memasuki ambalan, adik-adik akan dikasih atau diberi SKU penegak. Nah, mulai pada tataran ini, mulai pada tahapan ini, adik-adik sudah mendapatkan materi-materi mengenai SKU Bantara. Dan salah satu poinnya adik-adik ini persyaratannya aktif mengikuti latihan ambalan. Nanti akan dibuktikan dengan apa? Dengan absen. Selanjutnya konsultasi dengan pembina. Nah, adik-adik nanti di sini boleh konsultasi dengan pembina, entah itu masalah pribadi, masalah sekolah, masalah rumah tangga. Di sini adik-adik bisa konsultasi. Kenapa bisa kok ini di Penggalang tidak ada? Kenapa? Karena dalam metode pendidikan di tingkatan penegak itu ada namanya metode penjiwaan. Adik-adik di sini akan mencari namanya jati diri. Dari permasalahan-permasalahan ini adik-adik akan mendapatkan konsultasi dari pembina dan diharapkan adik-adik nanti akan mendapatkan jati diri yang baik. Itu perbedaan pembinaan di Penggalang dan penegak. Selanjutnya penyelesaian SKU Bantara dan masa bakti. Nah, seperti yang Kak Tono jelaskan tadi, di sini adik-adik adalah menyelesaikan SKU Bantara 6 sampai dengan 8 kali. Diharapkan 6 sampai 8 kali itu adik-adik sudah mendapatkan semua uji SKU. Nah, ini biasanya perjalanan tabu dan spiritual, renungan jiwa penegak dan pendadaran ini akan dilakukan ketika prosesi pembantaraan, detik-detik prosesi pembantaraan. Nah, perjalanan tabu dan spiritual ini nanti kapan-kapan akan saya jelaskan. Yang penting jenjangnya dulu. Oke, sudah. Kalau 6 poin ini adik-adik bisa melengkapi, barulah adik-adik nanti masuk dalam pelantikan penegak Bantara. Oke. Oke. Poin 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Aktif tadi adik-adik sudah dilantik menjadi Bantara. Ketika adik-adik sudah menjadi Bantara, adik-adik melanjutkan pada penyelesaian SKU Laksana. Di dalamnya ya diantaranya seperti ini. Aktif latihan ambalan. Oke. Masa bakti, biasanya adik-adik nanti di sini ada namanya PPL. Adik-adik akan diterjunkan ke SD-SD, diterjunkan ke MI atau lembaga
pendidikan yang di situ ada pramukanya. Di situ adik-adik akan belajar cara mengajarnya. Penyelesaian SKU laksana. Tuh, jangan. Nah, ini adik-adik dalam SKU laksana itu adik-adik diharapkan memakai SKU Bantara adik-adik yang sudah diselesaikan itu. Jadi SKU Bantara maupun laksana itu satu buku itu. Kenapa, Kak? Karena agar suatu saat ketika adik-adik itu mengikuti uji penegak Garuda itu akan menjadi persyaratan. Benarkah ini sudah menjadi Bantara? Benarkah ini menjadi laksana? Nah, diharapkan satu buku SKU itu. Terus ini renungan dan pendadaran ini biasanya pas prosesi, detik-detik ketika akan dilantik. Pengembaraan. Nah, di sini adik-adik untuk laksana penegak itu pelantikannya untuk laksana ini dia akan mengadakan survival atau dia jalan kaki berapa kilometer. Nah, kalau man 2 kalau tidak sana itu dari sekolahan sampai ke Giri atau sampai ke Salatiga. Nah, dalam persyaratan pelaksana adik-adik biasanya nanti akan harus punya bendera merah putih, harus punya bambu runcing, di situ diikatkan, di situ harus diselimuti agar tidak sampai kena hujan. Nah, itu akan dibuka. Yang membuka adalah ketika nanti waktu dilantik. Kapan-kapan akan Kak Tono jelaskan lebih detailnya mengenai itu. Capaian penegak Garuda. Nah, adik-adik ketika sudah ada adik sambil melaksanakan penyelesaian SKU laksana, adik-adik kalau sudah Bantara adik-adik bisa sambil mencari TKK sebanyak-banyaknya, tanda kecakapan khusus. Kalau TKU kan tanda kecakapan umum, ini tanda kecakapan khusus. Cari sebanyak-banyaknya. Ramu, Purwa, Madya, Utama. Itu cari sebanyak-banyaknya karena ini nanti adik-adik yang akan menjadi persyaratan adik-adik bisa menjadi pramuka Garuda. Sudah laksana persyaratan TKK sudah cukup untuk mencapai Garuda, tinggal ikut seleksi. Yang seleksi adalah warcap gitu. Terus 8 sampai dengan 48 kali latihan. Ini biasanya laksana itu ketika naik kelas 3. Diharapkan ini sudah selesai. Setelah ini semua sudah selesai, sudah dipenuhi, barulah dilantik menjadi penegak laksana. Oke. Ini namanya TKU, tanda kecakapan umum, yang diletakkan di atas pundak kanan dan kiri. Nah, pelepasan adik-adik ini sudah dilantik menjadi laksana. Itu biasanya sudah kelas 3. Nah, ini ketika detik-detik adik-adik akan perpisahan dari sekolahan. Biasanya pramuka itu akan mengadakan upacara pelepasan yang dilaksanakan oleh Dewan Ambalan. Pelepasan ini dibagi menjadi 3 jalur. Nanti dalam upacara ini adik-adik akan ditanyai oleh pembina. Nah, apakah adik-adik ingin lanjut ke rencana ke Pandega atau pembina pramuka atau rencana bermasyarakat atau berumah tangga. Nah, ini biasanya ada di bangku perkuliahan. Ini biasanya dia sudah terjun ke sekolahan menjadi pembina. Ini dia biasanya sudah berhenti dan dia
berumah tangga. Ini namanya apa? Namanya upacara pelepasan. Sudahlah, usai akhir penegak, yaitu 19 tahun 11 bulan. Oke. Oke, sudah selesai materi awal kita. Karena ini masih masa pandemi, kita belum bisa bertatap muka. Dan materi kedua insya Allah akan Kak Tono kirimkan lewat channel ini, dan nanti bisa ditunggu lewat Dewan Ambalan. Dan silakan adik-adik nanti absen di kolom komentar di bawah. Di kolom komentar bawah itu diberi nama lengkap sekaligus kelas, nama lengkap sekaligus kelas, biar nanti Dewan Ambalan bisa mengabsen di bawah kolom komentar itu. Dan tugas adik-adik adalah silakan rangkum dari awal sampai akhir, boleh dalam bentuk catatan pena di atas kertas nanti difoto, atau nanti adik-adik bisa mengetiknya, dirangkum dari awal sampai akhir, dirangkum, dikasih nama, kelas. Nah, setelah itu adik-adik bisa dikirimkan ke Dewan Ambalan. Nah, nanti dari situ kalian akan dinilai dari rangkuman kalian. Oke, terima kasih adik-adik Gerakan Pramuka Man 2 Semarang, Ambalan Sultan Fakta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.